Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'd. Sahabat Asa yang berbahagia, berjumpa kembali pada program Pustaka Asa, khususnya di program serial Quranic Studies yang insya Allah ini sudah sampai pada session yang ketiga, yaitu di serial nomor 34. Mudah-mudahan sahabat Asa semuanya, salihin salihat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan kekuatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi orang-orang yang istiqamah. Dan kita bersyukur mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu sebab dimasukkannya kita ke dalam golongan Ahlul Quran. Baik, sahabat Asa yang berbahagia, kita akan membahas pada serial ke-34 ini yaitu tentang kaidah yang berhubungan dengan kata benda atau isim, ma'rifat, dan nakirah. Yaitu di dalam Al-Quran ada isim ma'rifat yang definitif, ya, fungsi-fungsinya khusus, dan ada yang nakirah yang tidak definitif, yang fungsinya lebih umum. Ya. Dan sebagai gambaran saja, pada sesi ketiga ini kita sudah banyak membahas dari sejak posisi sunnah terhadap Al-Quran, ada sinonim, ada homonim, nasih mansuh, lalu ada tabaqat mufassirin, ada majas, kemudian sebab perbedaan para mufassir, ada asil dan dakhil dalam tafsir, dan terakhir pada pertemuan sebelumnya kita membahas motivational quotes, kata-kata para nabi, atau pengakuan orang-orang yang ada di sekitar nabi yang kita ambil beberapa case-nya untuk kita jadikan motivasi dalam hidup kita. Baik, kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas kaidah ma'rifat dan nakirah, atau dikenal dengan kata benda. Ya. Nah, kata benda ini kalau dilihat dari sisi definitif atau tidak definitifnya dibagi menjadi dua. Kata benda yang definitif disebut dengan isim ma'rifat. Kata benda yang tidak definitif atau umum itu disebut dengan isim nakirah. Nanti dalam prakteknya ma'rifat ini ada seperti menggunakan alif lam, menggunakan mohon maaf, menggunakan idhofah, ya, mudhaf, mudhaf ilaih, lalu juga ada yang disebut dengan nama, karena nama itu juga penanda, ya, berarti khusus orang tertentu. Ya, saya Saiful Bahri. Nah, itu sekalipun ada orang namanya selain itu, tetapi ketika disebutkan ini maksudnya saya, gitu. Atau nanti yang tinggal di sini yang seperti ini itu ma'rifat. Jadi yang dimaksud orang tertentu. Isyarat seperti itu, ini, hadza, tilka, atau mausul yang ada sambungannya, atau munada, orang yang dipanggil. Anak kecil, berarti dia memanggil seseorang, gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, berarti yang dikehendaki orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu sahabat Asa, ya, sebagai prolog. Lalu kita masuk kepada definisi. Oke, kita masuk, ya. Sebelum itu saya tampilkan semua biar utuh, ya. Pertama, definisi isim nakirah. Jadi yang disebut isim nakirah atau identitif, ya, indefinitif, ya, sesuatu yang tidak definitif atau kurang definitif. Apa itu isim nakirah? Isim nakirah itu, ya, kata benda yang menunjukkan makna yang tidak ditentukan. Maknanya nggak ditentukan, umum. Nah, biasanya ini bentuknya yang diakhiri dengan tanwin atau tidak ada alif lamnya. Nah, Imam Zarkashi ini menyebutkan ada setidaknya 6 fungsinya. Ada untuk menunjukkan sesuatu, menunjukkan macam, jenis, ya, untuk mengagungkan sesuatu, memperbanyak, atau merendahkan, atau menyedikitkan. Nah, contohnya misalnya ketika kata-kata rajul. Misalnya, waja'a rajulun min aqsal Madinah. Rajulun. Jadi seorang laki-laki. Jadi menunjukkan satuannya. Rajulun. Yas'a. Rajulun, seorang laki-laki, bukan 2 atau 3. Nah, bisa juga ini macam, ya,
Now, wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Ini dabbah juga macam, mak juga bisa macam jenisnya. Ya. Atau menyebutkan sesuatu yang dahsyat. Ya, kalau di tanwin itu. Walahum adzabun alim. Adzabun. Wow, siksa yang gede, besar, dahsyat. Ini untuk ta'dzim. Atau menunjukkan banyak ya. Wa iyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Kalau ada orang yang mendustakanmu Muhammad, maka sebelum kamu para rasul juga didustakan. Rusulun min qablik. Banyak. Jadi Anda bukan yang pertama. Nah, ini untuk menghibur Nabi Muhammad. Kita juga gitu. Kalau dakwah kita tidak direspon atau direspon negatif, kita ya bukan yang pertama. Sebelum kita ada para dai, juga para rasul yang mengalami nasib yang bahkan mungkin lebih dahsyat dari itu. Atau fungsi yang kelima yaitu merendahkan. Ya. Apa makna yang disebut dengan merendahkan itu? Contohnya kita lihat dalam Al-Qur'an. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Manusia itu diciptakan dari apa? Dari nutfah. Min ayyi syai'in. Dari apa nih? Gitu ya. Dari apa? Apa dia diciptakan? Itu untuk merendahkan sesuatu. Jadi untuk menghinakan itu. Jadi supaya tidak sombong manusia. Atau litaklil, nah ini sebelumnya ya. Untuk menyedikitkan sebelumnya. Waridwanu minallahi akbar, berarti di sini ridho Allah yang lebih gede. Baik, itu nakirah. Sekarang kita beranjak ke ma'rifat. Maaf, sebelum ke ma'rifat ya, berarti ini menjelaskan fungsinya lagi. Oke, saya kecepatannya. Baik, nakirah itu kalau menyedikitkan batasan, ada sampai pada batasan yang sangat-sangat sedikit. Contohnya di Al-Baqarah 155, sahabat Asa ya. Ketika Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' bisyai'in di sini. Jadi kita ini dicoba sama rasa lapar, sama rasa takut yang dikit banget. Dibanding nggak laparnya, dibanding nggak takutnya, banyakkan itu daripada takut dan laparnya. Dalam seminggu kita lapar banget, jarang. Takut jarang, umumnya nyaman, nyantai gitu ya. Wa naqsim minal amwali wal anfus wal thamarat. Kekurangan harta 100, kurangnya atuk doang. Umumnya gitu, kurangnya dikit. Sehat, sakitnya dikitan. Ada kematian yang hidupnya lebih banyak. Al-thamarat, kemakmurannya lebih banyak. Berkurang kemakmurannya dikitan. Gitu. Atau menunjukkan bagian sedikit yang tidak bisa diprediksi, tapi sedikit. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Berarti bagian dari malam, enggak semalam penuh gitu. Menunjukkan bagian. Karena berangkatnya ba'da isya dan kembali sebelum subuh, jadi masih malam gitu. Berapa jam itu enggak diketahui. Atau menunjukkan sebaliknya banyak yang limitless, enggak ada batasnya. Lailatul Qadri khairun min. Lebih banyak, lebih baik dari 1000 bulan. Ini sudah malam yang personal dibandingin sama bulan yang komunal. Sudah gitu lebih baiknya berapa? Oh, nggak bisa. Karena ini nakirah dan tidak definitif, nggak bisa. Tidak dibatasi. Luar biasa ini. Ternyata sebutan-sebutan ini tidak tiba-tiba saja ada dan bukan berarti tanpa ada maknanya. Ternyata ada maknanya. Ya, karena itulah kita perlu belajar dan belajar lagi supaya tahu bahwa masing-masing ungkapan itu, perkata dan susunan kalimatnya itu ternyata ada maksudnya. Baik sahabat Asa, sebelum kita ke isim ma'rifat, sesuatu yang definitif, nampaknya kita break sejenak dan nanti kita dengarkan yang lewat berikut ini.
Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa, kembali kita melanjutkan bahasan kita. Sekarang kita ke isim ma'rifat. Ya, isim ma'rifat atau disebut definitif kalau tadi indefinitif, kalau di sini definitif. Yaitu setiap kata benda atau isim yang menunjukkan makna definitif tertentu. Ya. Nah, ini bentuknya bisa 6 ya, seperti para pakar bahasa ini mengelompokkan. Dia bisa berbentuk kata ganti. Mutakalim, aku, saya, kami. Nah, itu mutakalim. Mukhatab, Anda, kamu, kalian. Ya, atau gaib, dia, mereka. Nah, itu definitif kalau disebut itu. Kemudian menggunakan alif lam. Nanti fungsinya kita bisa ambil contohnya ya. Atau isyarat, baik itu single atau plural ya, seperti ini, itu, hadza, hadhihi, dzalika. Kemudian yang keempat, kata sambung dengan kalimat setelahnya. Kamu lihat nggak laki-laki yang pakai baju biru itu loh? Yang mana? Yang pakai baju biru. Nah, ini mausul. Ya, ada sifatnya. Idhafah itu mudhaf definitif karena dia menjadi jelas. Misalnya ini rumah fulan. Berarti rumah fulan. Definitif. Rumah punyanya si fulan. Alam tentu karena nama definitif. Bahkan konon Rasulullah SAW itu benda-benda di rumahnya dinamai ya. Ya, ada pedangnya itu namanya apa, ontak beliau, cerminnya. Karena itu definitif dan untuk menumbuhkan rasa sayangnya gitu. Nah, kita tentu manusia, setiap kita punya nama. Bisa jadi namanya sama, tapi orangnya berbeda. Nah, ini fungsi dari ma'rifat dan bentuk-bentuknya. Dan yang terakhir munada maksud. Ada yang ketujuh itu ya. Munada maksud itu kalau kita manggil orang, ya orangnya pasti tujuan kita supaya noleh gitu. Si fulan. Nah, gitu. Maaf, Pak, gitu kan. Semua orang noleh, yang saya maksud Bapak yang itu gitu. Misalnya dompetnya jatuh gitu. Karena yang kita panggil itu pasti definitif, nggak mungkin semua orang. Kecuali kalau kita meminta tolong, itu nggak definitif. Dan itu juga kita nggak ke orang-orang. Secara definitif umum kan. Makanya tidak disebut munada saja. Tapi di sini munada maksud yang ada maksudnya. Karena ada juga orang mau tenggelam, tolong, tolong, tolong. Itu dia meminta pertolongan tidak definitif. Dan itu juga ada sebuah studi, kalau makin banyak orang makin susah diselamatin. Kalau ada sendiri, dia yang berusaha keras gitu. Dan ini munada maksud itu ma'rifat. Beda dengan munada secara umum. Ini sahabat Asa ya. Baik, saya masuk berikutnya. Setelah kita lihat macam dan bentuknya ya. Nah, sekarang menjelaskan fungsi ma'rifat. Nah, kita ambil dari mana? Dari Al-Burhan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Imam Badruddin Az-Zarkashi. Ini ada beberapa fungsi ya. Mohon maaf. Yang pertama adalah ma'hud khariji, yang kedua ma'hud zihni, yang ketiga menunjukkan jenis, yang keempat menunjukkan al-haqiqah. Apa itu ma'hud khariji? Nah, ma'hud khariji itu sampai keluar nama, gitu ya. Jadi kalau menyebut sesuatu itu langsung keluar nama, nah, itu ma'hud khariji. Makanya dalam tafsiran di surat Ali Imran itu walaisa dzakaru kal unsa. Nah, jadi ceritanya Hana istri Imran itu bernazar,
Inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ini kalau yang lahir laki-laki saya wakafkan untuk Baitul Maqdis. Dia mengurusi semuanya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ternyata inni wada'tuha untha. Ternyata aku melahirkannya perempuan. Ya. Wallahu a'lamu bima wada'at. Nah, dan ada terusannya walaisa dzakaru kal untha. Masya Allah. Dan tidaklah laki-laki itu seperti perempuan. Ini umum. Betul, umum. Tapi dengan adanya adzakar dan al-untha di situ, tafsirannya jadi banyak. Dan Al-Fakir ambil satu aja ya. Walaisa dzakaru, dan tidaklah laki-laki yang kamu inginkan kal unsa, seperti perempuan yang Allah berikan kepadamu. Nah, pertanyaannya, ini ngomentarin siapa sih? Maryam. Yang disebut kal unsa, unsanya Maryam. Tidaklah laki-laki yang kamu inginkan, wahai Hana, itu sama dengan perempuan yang Allah kasih. Yang Allah kasih itu lebih dahsyat, lebih hebat. Dan ini luar biasanya. Dia terima takdir itu. Dan langsung, inni sammaituha Maryam, wa inni u'idzuha bika, wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Luar biasa. Terima, langsung dikasih nama Maryam. Maryam itu artinya qanita, taat, ya. Ada yang diartikan sebagai pelayan Baitul Maqdis dan seterusnya. Jadi langsung keluar nama. Alif lam tapi langsung keluar nama. Yang kedua ma'hud dzihni. Kalau disebut langsung kebayang. Ya. Idhuma fil ghar dalam surat At-Taubah. Nah, ini cerita tentang Abu Bakar dan Rasulullah SAW ketika hijrah. Itu kan ketika mereka hijrah dalam perjalanan yang menegangkan, mereka bersembunyi di Gua Thur. Idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'an. Fil ghar, langsung kebayang guanya seperti apa, kondisinya seperti apa. Itu disebut dengan ma'udhin. Jadi kalau ada disebut sesuatu langsung kita kebayang, nah itu berarti definitif. Yang ketiga menunjukkan jenis. Ya, jenis itu di sini Alkitab. Ulaikal ladzina atainahumul kitab. Jadi definitif diberikan kitab suci. Dan yang terakhir al-haqiqah. Contohnya manusia di sini. Innal insana lafi khusr. Jadi ini betul-betul litahqiq untuk merealkan bahwa setiap manusia itu terancam rugi. Nah, makanya Allah teruskan ilal ladzina amanu, kecuali dia beriman, berbuat baik. Nah, ini ada plural, ada kolegial ya. Bahwa untuk menyelamatkan dari kerugian itu perlu group value. Baik, itu sahabat Asa terkait dengan ma'rifat, dan mari kita masuk kepada beberapa kaidahnya. Oke, yang pertama. Kaidah terkait dengan ma'rifat dan nakirah. Kaidah pertama mengatakan al-ma'rifatu idza dzukirat marrataini fatsaniyatu ainul ula. Amma nakiratu idza dzukirat marrataini fatsaniyatu ghairul ula. Nah, saya terjemahkan ya. Isim ma'rifat, kata definitif, kalau diulang dua kali, yang kedua sama yang pertama itu sama. Tapi kalau nakirah disebut dua kali atau lebih, yang kedua itu lain sama yang pertama. Masya Allah. Umumnya gitu ya? Iya, umumnya gitu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ya sama diulang. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, ini malah nanti ada kaidah lain ya. Ya, karena di sini digabung ya. Al-usrnya diulang dua kali dan nakirahnya juga diulang dua kali. Al-usrnya sama, nakirahnya beda. Tapi ini bisa juga khusus nanti kondisi ini, enggak sama. Bisa juga misalnya yang pertama sama yang kedua beda. Contoh di Al-Maidah 45 misalnya.
Di situ kan cerita tentang qisas, an-nafsa bin nafsi, ya, wal aina bil aini, wal udhuna bil udhuni. Itu kan definitif dua-duanya. Tapi an-nafs yang pertama, kalau orang membunuh an-nafas, dia akan juga dibunuh. An-nafas yang kedua itu akibatnya. Dia melakukan melukai mata, yang ini juga akibatnya. Matanya juga dapat hukuman. Dan seterusnya ya. Atau juga yang lebih real di Ar-Rahman ayat 60 misalnya. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Nah, al-ihsan yang pertama itu perbuatan manusia ketika dia hidup di dunia. Illal ihsan, itu ihsan yang kedua adalah balasan dari Allah di akhirat ketika dia diberikan ganjaran atau pahala dari Allah, gitu ya. Atau juga penyebutannya umum, yang pertama, yang kedua khusus. Nah, ini dalam surat Ali Imran ya 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Beda. Malikal mulki, Allah pemilik segala kerajaan, itu al-mulk. Tapi tu'til mulka itu kekuasaan kerajaannya khusus. Dan kalau manusia tidak mensyukuri nikmat al-mulk itu, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dicabut kekuasaan. Ini redaksinya bukan diambil, dicabut, karena orang umumnya kalau udah berkuasa keenakan. Makanya dicabut oleh Allah SWT. Ngeri lah kalau bicara tentang kekuasaan atau kenikmatan. Kita berharap diingetin Allah, jangan sampai dengan dicabut ya. Karena menyabut itu konsekuensinya sakit. Makanya kekuasaan kalau sudah dicabut oleh Allah sakit. Apalagi orang-orang zalim itu mengerikan endingnya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kekuasaan yang zalim. Kita dijauhkan dari kekuasaan yang dicabut dengan cara kasar oleh Allah SWT. Baik, kita skip dulu. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang ketiga setelah jeda berikut. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa, kembali dan relax aja ya, yang mau ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh sambil menikmati hidangan atau di perjalanan, tetap fokus pada pekerjaan dan kegiatannya, relax, dan mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan. Sekarang kaidah kedua. Nakirah kalau diulang 2 kali, itu artinya beda. Tadi ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu kesulitannya dia juga, kemudahannya beda. Maka kaidahnya setiap satu kesulitan melahirkan minimal 2 kemudahan. Dahsyat sekali itu. Ya, luar biasa. Atau juga cerita tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Ya, yaitu terkait dengan angin yang diberikan Allah. Wuduha syahrun wa rawahuha syahrun. Ditempuh oleh Nabi Sulaiman dalam waktu sekejap itu ya. Luar biasa. Nah, berarti ini beda, sebulan pergi, sebulan pulang kembali gitu. Atau kata-kata da'af di surat Ar-Rum ayat 54. Ya, Allah itu yang menjadikan kita min ba'di da'fin. Min da'fin. Thumma ja'ala min ba'di da'fatin quwwah. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa syaibah. Ini kata-kata da'af ini dari satu ke yang lain beda. Karena kelemahan kita pada waktu bayi, ya kan? Itu beda dengan kelemahan seseorang yang sudah tua. Sama-sama lemah tapi kondisinya beda. Nah ini, jadi nakirah ketika disebut berkali-kali itu artinya beda-beda. Nggak bisa disamakan.
Luar biasa ya, detail sekali. Lemahnya anak kecil beda dengan lemahnya orang sakit, beda dengan lemahnya orang tua kita yang sudah sampai usia tua ya, yang kita sebut dengan manula, atau kalau istilah yang lebih halus senior citizen ya, kalau di Eropa diistilahkannya dengan warga negara yang senior ya. Itu ya kaidahnya yang kedua begitu. Nah, ada juga yang disebut, kita lihat di antara kaidah pengulangan itu disebut yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifat. Digabung jadi satu ya. Kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula. Pertama rasulan, yang kedua ar-rasula. Nah, ini Allahu nurus samawati wal ard itu ya. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri, dan seterusnya. Misbah yang pertama nakira, al-misbah ma'rifat. Zujajah yang pertama nakira, az-zujajah ma'rifat. Fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha. Nakira, was-sulhu khair ma'rifat. Ini luar biasa. Ini mafhum ya. Umum terus didefinitifkan, itu wajar, susunannya kayak begitu. Ya, kami utus kepada Fir'aun seorang rasul untuk menunjukkan tadi itu satuan, satu orang rasul. Ada sekalipun yang diutus dua ya, tapi ini yang menghadapi Nabi Musa atau dianggap satu, ini kan two in one, sekali waktu. Dan Fir'aun mendustakan rasul itu yang diutus. Kemudian miskat tadi itu ada cahaya, ada lampu, dan lampunya itu ada di dalam kaca, dan kacanya itu, jadi gitu menjelaskannya. Jadi dua orang yang bertikai suami istri itu ya nggak ada salahnya mereka berdamai, dan perdamaian itu yang mereka lakukan baik. Nah, keterangannya begitu kira-kira. Kaidah berikutnya dibalik, jadi ma'rifat dulu, baru kemudian nakirah. Ini bisa kita lihat dalam surat Ar-Rum ayat 55. Jadi setelah tadi penyebutan periode-periode penciptaan manusia tadi itu dari nutfah, anak kecil, dewasa, sampai lemah, setelah tua ya. Allah menjelaskan tentang hari kiamat. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah kadzalika kanu yufakun. Nah, ini as-sa'ah yang pertama itu artinya hari kiamat, as-sa'ah, waktu yang ditentukan. Sa'atin yang kedua artinya waktu sekejap. Nah, kalau mau diartikan 1 jam bisa juga gitu. Karena ini kalau terkait dengan teori relativitas waktu yang mungkin sudah pernah kita bahas ya, nanti silakan dirujuk kembali. Inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Ya, satu hari menurut Allah itu seperti 1000 tahun menurut kalian. Ya, kalau satu hari, kalau disebut sa'ah 1 jam, berarti sebentar aja hidup kita. Ya, berarti ya tinggal dibagi 24 itu. 1000 bagi 24 berapa? 40. 40 sekian. Jadi nggak lama kita hidup. Wah, 40 tahun. Nggak lama itu 40. Ya, kalau orang hidupnya 70 tahun kan ada masa-masa dia tidak menikmati. Ketika dia punya segala-galanya, secara kesehatan dia tidak bisa menikmati. Dan seterusnya. Maka as-sa'ah yang pertama hari kiamat itu beda dengan sa'ah yang kedua. Karena waktu di dunia sangat sebentar sekali. Nggak bisa disamakan. Ya ibaratnya sejam aja hidup. Di ayat lain disebut seperti halnya seseorang melakukan aktivitas. Ya kan? Sa'atan fin nahar. Ya. Atau kalau di akhir surat An-Nazi'at itu kan asyiyatan au duhaha. Masya Allah, kayak waktu duha kita ngeteh-ngeteh sebentar atau pulang kerja nyantai sebentar, itu nggak lama itu. Hidup di dunia kayak begitu. Ya. Nah, terakhir saya hanya ingin menekankan begini, sahabat Asa. Kemujizatan Al-Quran itu terlihat dengan banyak contoh, diantaranya dengan variasi dalam menyebut kata yang definitif, ma'rifat, atau kata yang tidak definitif, nakirah.
fungsi masing-masing itu luar biasa. Yang paling menonjol dari sini ketika terjadi pengulangan. Variasi itu sangat dahsyat sekali. Contohnya kita bisa ngambil tadi itu. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitannya satu, sekalipun 2 kali disebut, satu aja. Itu akan menghasilkan setidaknya 2 kemudahan. Yusron. Itu 2 kemudahan. Ya. Atau kaidahnya kayak tadi itu, kita bisa mengenal penyebutan da'af itu sampai 3 kali kan. Allah itu yang menjadikan khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fatan wa syaibah. Itu kan ada tahapan perbedaan yang tidak sama antara satu periode, tahapan yang satu ke tahapan yang berikutnya. Nah ini sahabat Asa yang berbahagia, mudah-mudahan sedikit pengetahuan kita tentang beberapa perbedaan dan fungsi antara isim nakirah dan ma'rifat ini bisa memperkaya, sehingga pada saat kita baca, kita bisa luar biasa ya, varian-varian kata benda yang Allah sebut, dilihat dari sisi definitif dan tidaknya. Saya kira itu yang bisa Al-Faqih sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu pada kajian Ulumul Quran atau Quranic Studies yang lainnya di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas kekurangan, kekhilafan, dan keterbatasan Al-Faqih. Sampai berjumpa kembali di serial yang lain. Sahabat Asa, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.